Baik Bang, terima kasih untuk waktunya. Ya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Badar Maulana, NPM 2312 6102. ya, Nah, di sini saya izin untuk sedikit menanyakan tentang RPP dan modul, yaitu tentang persamaan RPP dan modul dan ya, perbedaannya. Jadi menurut sepengetahuan sampean itu kayak apa tuh persamaan dan perbedaannya? ya. Yang selama ini saya pelajari dan saya ketahui bahwa persamaan dan perbedaan RPP dan modul ajar ini ada beberapa gitu. Yang pertama ada persamaannya dulu ya. Saya bacakan sedikit. Iya. RPP dan modul ajar keduanya merupakan perangkat pembelajaran yang penting dan digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Keduanya berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran dan bertujuan bantu pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi persamaan RPP dan modul ajar itu kerangka untuk menunjang pembelajaran kita sebagai guru di dalam kelas maupun saat kita belajar di luar kelas. Nah, tadi itu untuk menunjang juga katanya, karena terdapat beberapa kompetensi-kompetensi untuk memastikan peserta didik hari ini mendapatkan apa dari pelajaran kita tadi itu. Nah, kalaunya perbedaan ini terdapat beberapa pembagian ya. Yang pertama ada isi dan kelengkapan. Nah, RPP berisi rencana pembelajaran di kelas yang mencakup tujuan, materi, metode, kegiatan, dan evaluasi secara sistematis. Sedangkan modul ajar lebih lengkap, mencakup semua komponen RPP ditambah materi pendukung seperti teks, gambar, video, sumber belajar tambahan, serta panduan yang lebih komprehensif untuk pembelajaran variatif dan mandiri. Oh, intinya modul ini lebih lengkap lah. Ya, lebih lengkap modul ini nih. Oh, ini. Seperti LKPD itu cuma terdapat di modul. Cuman di RPP tadi itu ada yang namanya berupa evaluasi pembelajaran. Nah, di situ jadi membedakan. Cuman di modul ini lebih lengkap tadi, lebih terperinci. Nah, fokus dan tujuannya RPP fokus pada perencanaan dan pengelolaan pembelajaran oleh guru di kelas, sedangkan modul ajar dirancang agar siswa dapat belajar mandiri sesuai kecepatan dan gaya belajar masing-masing, sekaligus memudahkan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih holistik. Nah, jadi kalau RPP ini metode pembelajarannya itu lebih kita memberi suatu permasalahan kepada murid itu tadi secara kompleks, dan murid itu tadi memahami serta dapat memberi pernyataan dari permasalahan yang Itu modul tadi. itu RPP. Oh, itu RPP. Nah, Kalau yang modul? sedangkan modul kita mengajar di depan murid dengan metode-metode yang berbagai macam. Contohnya murid hanya suka kepada metode auditori. Jadi kita menjelaskan dan murid itu mendengarkan. Kalaunya visual, kita misalkan menayangkan gambar. Ada juga kan yang murid suka Gambar, gambar video. aja, nonton video dia. Ada juga murid yang suka melihat kita praktek. Oh, Nah, itu termasuk visual juga. Cuman ada ada pesan-pesan yang dapat kita sampaikan juga di situ. Ada praktek tadi, auditori dan visual. Oh, itu ke modul itu. Ya, ke modul itu lebih fleksibel lah bahasanya itu tuh. Penggunaan utama RPP terutama digunakan oleh guru sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran, sedangkan modul ajar digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar utama dan juga sebagai referensi guru. Nah, perbedaan di sini terletak pada RPP itu digunakan oleh guru sebagai panduan. Panduannya itu panduan pelaksanaan pembelajaran, sedangkan modul tadi sebagai sumber belajar oleh yang digunakan oleh Siswanya maupun gurunya. Jadi kalau RPP tadi cuma gurunya. Ya, anggapannya satu arah saja dari guru ke murid. Kalaunya modul ini lebih menekankan keaktifan siswa di dalam lokal itu tadi tuh. Nah, acuan kurikulum. Perbedaan dalam acuan kurikulum, RPP dikembangkan berdasarkan silabus dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Sedangkan modul ajar mengacu pada alur tujuan pembelajaran ATP dan pencapaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Jadi kebanyakan RPP itu digunakan dalam kurikulum K13, sedangkan yaitu modul 2013 itu tadi RPP. Sedangkan modul
modul ini sering digunakan dalam sekolah-sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oh. Jadi itu perbedaannya dari segi acuan kurikulum. Kalau anu Bang, apa yang ada di modul tidak ada di RPP? Kayak apa tadi? Contohnya tadi yang Salah satu. gaya kita mengajar tadi, metode kita mengajar. Metode di RPP bukannya ada juga metode Ada, mengajarnya? cuman tidak fleksibel. Cuman kayak satu untuk semua gitu. Misalkan kita metode ceramah yang kita pakai, semua siswa harus memahami metode kita. Berbeda kalau hanya modul tadi tuh. Kita yang harus memahami siswa, bagaimana siswa ini mudah memahaminya dengan cara apa begitu. Oh, Nah, fokusnya lebih ke siswanya aja. iya. Siswa perlu apa kan? Siswa yang Kita- membutuhkan, misalkan ada siswa yang berkebutuhan khusus, misalkan dia tidak bisa, kurang dalam Kalau apa? mengamati. Ya, kurang dalam mengamati atau kurang dalam memahami gitu. Kita harus menggunakan metode-metode yang kreatif Oh, yang terdapat pada matkul Bapak siapa itu, saya lupa. Pokok Bapak Jamal. Oh, Kalau Anda iya. sudah memasuki semester 3 dan 4 itu pasti akan menemui Bapak Jamal yang mengajarkan beberapa banyak metode, Oh, dari iya. metode klasik sampai metode modern diajarkan Bapak. Nah, itu pengalaman saya selama kuliah di Tarbiyah. mm-mm.